قد أفلح المؤمنون. Nggak usah nunggu kemarau lagi. Mumpung masih bulan hujan, masih mustajab waktu-waktu doa di saat turun hujan. Yuk kita banyak-banyak cari hidayatul bayan. Kita action jadi baik. Dan mudah-mudahan istiqomah. 1, 2, 3 ayo gantung mic. Langsung mulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman semua masih dalam suasana berduka dengan tragedi di Malang ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga muslimin yang wafat pada tragedi itu masih diberikan rezeki mengucapkan kalimat la ilaha illallah di nafas terakhirnya, dan mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Taib barakallahu fik. Di edisi Gantung Mic ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kenapa? Ya, biar mati nggak kosong-kosong amat. Tayyib. Paling joy. Ada cerita, jadi kemarin siang, kan hujan deras banget tuh. Deras, ada petir, ada geluduk, dan karena nggak bisa berangkat ke tempat biasa aktivitas, akhirnya ke warung kopi. Ditemani seorang teman, minum kopi di situ, ngobrol ngalor ngidul, kemudian si teman ini nanya, Ustadz, ada ini nggak sih fikih dari petir? Fikih, tafsir kali gitu, atau penjelasan tentang petir kali maksud kamu? Saya tanya gitu. Iya pokoknya itu deh. Ada ilmunya nggak sih tentang petir? Oh, pertanyaan apa nih? Aneh-aneh banget tumben. Maka kemudian saya ingat ada di Al-Quran tuh namanya surat Ar-Ra'du, surat petir atau surat tentang guntur. Dan di ayat 13-nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Bahwa petir itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan malaikat takut gitu. Memuji tapi juga dengan ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut yang disertai dengan keagungan. Gitu doang, Ustaz. Penasaran, akhirnya kita keluarin HP. Cek-cek gitu. Cek-cek, baca tafsirnya. Nah, kalau di HP kan diinstal tuh aplikasi Quran. Biasanya pada nginstal tafsirnya juga. Kalau saya sanggupnya cuman As-Sa'di sama tafsir Mukhtasar. Bahasanya cukup ringan, mudah. Nah, pas dilihat-lihat di tafsir Mukhtasar ada penjelasan bagus banget tentang petir ini. Bahwa di situ disebutkan, kan ada fawaidnya, ada pelajaran-pelajaran pentingnya. Para ulama yang menulis tafsir mufassir itu menyebutkan bahwa ketika Allah akan merubah keadaan seorang hamba menjadi lebih baik saat Allah melihat si hamba mengikuti sebab-sebab hidayah. Adapun sebab-sebab hidayah itu taufik, tekad untuk beramal, itu recommended ya. Sebab hidayatul taufik itu didapat dengan mengikuti hidayatul bayan. Apa itu hidayatul bayan? Ya penjelasan yang jelas dan terang. Nah, teman saya bingung. Itu kan ayat tentang petir, Ustaz. Ngapa ujung-ujungnya ada hidayah-hidayahnya gitu? Iya juga ya. Ya sudah bingung, nggak punya jawaban. Nah, tadi pagi saya ketemu sama teman, namanya Imam. Dia pinter nahwu, ahli ilmu nahwu. Dia udah belajar ilmu nahwu tuh dari yang dasar sampai yang tinggi gitu. Masih muda padahal. Mam, ini tolong dong dicek maksudnya gimana gitu. Dan dia lihat-lihat. Oh gini Sat. Di kalimat tafsirnya itu wa min fawaidi hadzal ayat gitu. Dan di antara faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran penting dari ayat-ayat ini. Tulisannya tuh ayat, ya taknya itu kebuka. Kalau taknya kebuka berarti ayatnya banyak. Tapi kalau ayatun taknya bulat, itu berarti cuma satu ayat. Berarti kita rujuk ke ayat di atasnya. Kita cek ayat ke atasnya. Di ayat 11 itu ternyata Allah berfirman, di antara potongannya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apakah sampai segitu aja? Ternyata enggak. Di tafsirnya lebih keren, Masya Allah. Nah, kalau tafsirnya begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin min hali thayyibatin ila halin ghairiha. Jadi kalau keadaan kita sudah baik, thayyibah, maka Allah tidak akan merubah keadaan kita menjadi lebih buruk. Nah, kapan keadaan kita menjadi lebih buruk? Ketika kita merubah diri kita sendiri. Misalnya apa? Ini udah tahu kebaikan. Misalnya seseorang bermaksiat, terus dia taubat, dia tutup tuh aibnya. Dia tutup aibnya. Itu kan halah thayyibah, keadaan yang baik. Nah, Allah akan menjaga itu untuk kita. Sampai kemudian kita nyeleneh sendiri. Dibongkar aibnya lah, atau dicerain ke orang lain sehingga keadaannya justru menjadi lebih buruk. Atau seseorang sudah rajin sholat 5 waktu. Itu halah thayyibah. Tapi kemudian dia nyeleneh, maksiat. Ntar deh dulu sholatnya, ntar aja. Kapan-kapan lagi deh gitu. Akhirnya dia mulai meninggalkan sholat-sholat itu. Nah, perubahan jelek itu disebabkan oleh maksiatnya sendiri. Maka teman-teman yang dirahmati Allah yang sudah OTW baik, yang sudah dapat bayan yang baik, sudah dapat penjelasan, ilmu, baca-baca, nonton YouTube yang bagus, bahkan syukur-syukur kalau punya ustadz yang amanah atau guru-guru yang amanah, berarti sudah dapat hidayah bayan. Nah, tinggal action, hidayatul taufiknya. Kalau sudah dikerjain, pasti keadaan kita adalah al-afdol, keadaan yang baik, yang Allah berikan untuk kita. Kalau udah seperti itu, Allah nggak akan rubah menjadi keadaan yang buruk. Pasti baik terus. Pasti. Kecuali tadi kita sendiri yang geser. Kita sendiri yang error. Kita sendiri yang kemudian meninggalkan keadaan baik tadi, mencari keadaan yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Terus apa hubungannya cerita tentang petir sama masalah hidayah gitu? Apakah boleh difahami bahwa oh ternyata kalau seseorang itu sudah dapat hidayah, perubahannya akan secepat kilat gitu. Nah, cuman kan saya bukan ahli tafsir, nggak punya alat-alat untuk mentafsir. Saya nggak berani bilang tafsirnya seperti itu. Tetapi dari sebuah tongkrongan, dari sebuah obrolan, menikmati hujan di bulan Oktober, terus kepikiran petir itu punya rahasia apa di balik itu? Dan ternyata ketika kita gali di dalam Al-Quran, baca tafsirnya, tanya sama orang yang ngerti bahasa Arab, ketemu. Oh, bisa nih. Ternyata di momen-momen bulan ini, bulan-bulan yang penuh hujan ini, kita masih ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nggak usah nunggu kemarau lagi. Mumpung masih bulan hujan, masih mustajab waktu-waktu doa di saat turun hujan, yuk kita banyak-banyak cari hidayatul bayan, kita action jadi baik, dan mudah-mudahan istiqomah. Baik, itu aja dari saya. Makasih banyak atas perhatiannya, teman-teman yang dirahmati Allah. Tiar mati, nggak kosong-kosong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.